Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Masih bersama kami berdua di sini. Ada Biru, ada Bro Ayung di sana yang berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Tapi sebelum kita ke Bro Ayung, sebelum kita menuju ke cerita, sebelum itu semua kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan dalam bentuk apapun, termasuk kawan-kawan yang udah ngasih super thanks ke Ngobrol Horor. Terima kasih banyak. Semoga semuanya itu akan dikembalikan kawan-kawan semuanya menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih bermanfaat, sesuatu yang lebih berarti tentunya. Baik, Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Silakan. Baiklah, terima kasih Mas Biro. Seperti biasa, aku tanya pak kawan-kawan dulu. Apa itu? Keripik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dari manapun saatnya. Amin. Ada kami berdua di Ngobor seperti biasa. Kita akan nge-share cerita-cerita horor ya, Bi ya. Betul. Selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mampir di channel horor. Inilah kami, semoga bisa menghibur. Dan terima kasih tadi udah disebutin untuk sama Mas Biro ya. Oke, langsung ke cerita aja. Monggo Bro Ayung, ada cerita apa hari ini? Ya, ada cerita ini datangnya dari Mas Rizal. Mas Rizal namanya, nama samaran seperti biasa. Manggilnya Jadi, Ijang. Manggilnya Ijang. Ijang ya, kalau nggak Ical gitu ya. Ical Faisal. Ical Pak Faisal. Itu dia apa ya, Bi? Orang-orangan sawah ya, Bi? Orang-orangan sawah. Gitaris kemudian berubah jadi orang-orangan sawah. Iya, bertransformasi. Baiklah, Mas Ijang itu atau Mas Rizal, saya langsung jadi Mas Rizal aja. Saya itu dari kecil nggak pernah kemana-mana, Mas. Loh ya bohong, saya bilang gitu. Enggak, maksudnya kalau orang-orang kan mobil kemana-mana, ada kerja di luar kota, ke Jakarta biasanya itu kan. Kalau saya ngomong bahasa Indonesia aja angel, katanya susah. Karena emang saya dari kecil ya di bumi pertiwi ini ngomongnya ya Habib, nggak pernah kemana-mana. Asli, sekolah aja nggak mau jauh. Wedi Mas katanya, takut. Kalau dilihat di TV kayaknya serem-serem kayak gitu. Pas udah tambah gede di kampung sendiri juga tetap aja menakutkan katanya kayak gitu. Nah, takut lah ngadepin hidup, ternyata banyak ya bener setan yang dalam bentuk manusia sing medeni kayak gitu. Omongannya gitu, omongannya seperti itu. Tapi saya mau cerita nggak ada hubungannya sama itu. Loh, aku kan bingung. Baru kemarin ketemu cerita. Nah, terus ceritanya masalah apa? Ini kan jenengan tahu tempat tinggal saya, kalau ditarik lurus itu ke sana, apa bantaran yang belakang itu kan. Itu kan dulunya ada kali, Mas. Iya benar ada kali. Apa terus ada apa gitu kan. Rumah saya karena kali sekarang, kali yang dulu itu kan dibilang kali mati, yang tadinya lebar mengalami penyempitan dengan bertambahnya tahun demi tahun begitu ya. Sekarang jadi talut, aliran itu air karena kecil. kolesterol ya. Kolesterol, penyumbatan di berbagai sektor. Kemudian ya alhasil setiap orang yang punya tanah yang akhirnya rapat makin lebar, kalinya makin kecil, itu jadi bahasa sananya itu batian. Batian itu jadi untung gitu ya. Jadi untung. Tapi lurah rusuh katanya. Lurah rusuh gimana? Ini biar nonton sekalian Pak. Saya nggak takut. Asik. Iya. Jadi ya gitu. Jadi ada program misalnya dana apa yang turun dari atas kan, kalau misalnya deskripsi terus landscape-nya desa itu banyak hal yang bisa dibikin ini, dibikin itu, baginya enak. Proyek ini, proyek itu, proyek itu. Kalau desanya kayak gitu-gitu dok, yang mau dibikin apa? Jalan udah, ini udah kan repot. Akhirnya kemarin itu kan begini Mas, jenengan juga pasti tahu. Ya saya tahu. Wong jalan udah banyak banget, ngapain pinggiran kali itu nggak ada orangnya, kebun semua dibikin jalan kayak gitu. Pak lurahnya nggak kepikiran bikin patung gitu? Bikin berhala, patung lurahnya lurah sendiri kayak gitu ya. Iya ya, iya. Kalau kan lagi musim bikin patung. Bener, iya dengar seperti itu. Nah itu dibikin jalan, tadinya bantaran kali mau dibikin jalan, bukan mau emang apa sih? Jadi jenengan ikut kerja bakti. Ora sungkan aku bilang kayak gitu. Iya lagi berapa minggu yang lalu kan kerja bakti. Saya nggak mau terlibat, orang rumahnya saya dekat, ngamplek banget gitu kan. Kerja bakti.
Ya itu kan yang batian tanah lebihan itu dapatnya masing-masing rumah mau 5 meter 6 meter kan cukup gede. Termasuk saya, kata Mas Rizal, belakang rumah saya juga dapat gede. Dengan dapat gede juga ngomong ke saya kan. Iya tapi wong aku mau bangun apa? Lagian Ada kan kuburan di situ. ada kuburan juga. Kesana juga ada kuburan juga, Bi. Jadi di belakang rumah Mas Rizal itu. Lah, sebelum rumah saya kan Ini berarti tetangga belakang rumah ya? iya, jadi tarik ngetan ke sana, Bi. Empok-empokan gitu ya? Enggak sih. Oh, enggak empok-empokan. Satu jalur. Sama berarti kesananya saya lah sebelah wetannya gitu. Terus wagu masalahnya kalau misalnya mau dibikin jalan itu kan sulit, mau ditembusin sampai ke rumahnya jenengan sampai ke sawah pol ke sana. Itu kan ada yang udah dibangun, jadi orang-orang yang memang punya duit terus lah ini merasa batiannya saya lebihannya saya dibangun rumah. Masa rumah mau dibongkar orang wani nggak berani. Jadi akhirnya jalanan kecil bikinnya nanggung, dapat berapa rumah tok wis. Jangan-jangan dicatetin nanti pol Mas kayak gitu. Anggarannya gitu ya, saya nggak tahu masalah itu. Nah terus ada hubungannya apa sama belakang rumah? Ada perkara lagi Mas. Perkaranya kemarin saya kan memang nggak pernah pergi jauh dari rumah, tapi karena saya yang udah berkeluarga, anak mondok, mau nggak mau khawatir banget mau pergi ke Jawa Timur. Beritanya kan ada gunung meletus, ada ini itu. Saya mau gimana ya, ngeri Mas, ngeri. Oh iya, by the way, hari ini tadi pagi di Sukabumi kalau nggak salah gempa ya. Dengar-dengar ya. Ya semoga semuanya baik-baik aja. Amin. Semoga. Sorry lanjut ya, nggak apa-apa. Akhirnya si Mas Rizal, saya mikir berapa kali kalau mau ke sana, tapi wong anak mau gelem tapi pakai travel. Jadi saya yang kayak bocah kecil, nggak ada ke istri gitu kan. Wah, wong lanang apa katanya seperti itu kan. Nggak apa-apa saya di Paito, yang penting di rumah sendiri, di negara sendiri saya bisa nyukupi keluarga gitu kan. Pas ke sana berapa hari, memang ada saudara di sana mampir, saudara dari orang tua sekalian mampir. Wong perjalanan aja mau sehari setengah pakai travel, ngomongnya pakai travel kan. Pas pulang ke rumah, ya wong saya kan operasinya kalau kebun bukan di daerah saya, justru malah nyebrang. Jadi nggak pernah nengok-nengok ke belakang. Tahu-tahu pas jam 4 sore, saya pulang jam 2 siang waktu itu. Lelah, capek luar biasa, tapi bombong anak di sana baik-baik aja gitu kan, nyantri baik. Oh, ini sepulang dari sana. Iya, sepulang dari Wetan. Lah ini saya tiduran berarti nyampe bangun-bangun mau jam 5. Ini ada suara apa di belakang? Ketak-ketok. Ada suara, kadang-kadang suara palu, kadang-kadang bacokan, kayak senjata ke pohon-pohonan yang keras kayak gitu. Di belakang ada apa sih ya? Akhirnya aku nanya sama mertua, Mak, ngapunten, nang buri ada wong apa sih? Di belakang ada orang ngapain? Kayak gitu kan. Dekat soalnya, kalau jauh kan bisa di kampung seberang, dekat. Ada tahu bulat di belakang. Di belakang ada tahu bulat, digorengnya di situ juga. Dadakan di situ kan. Di atas kali. Iya, sama pucukan itu. Ya. Ada tahu bulat di luar. Aduh, tahu mau ya, jangan dibunyiin dulu. Pas di sini tuh dimatiin dulu bentar gitu. Kalau kau dulu lah tukang tahu. Terus gimana? Itu, tadi sorry. Ada ketak-ketok jam 5-an sore. Saya nggak, kalau saya nggak suka tidur siang. Soalnya sering linglung. Kalau tidur bangun-bangun ngertinya pagi, tahu-tahu sore. Itu badan nggak enak lah pokoknya. Kata orang tua juga jangan tidur sore gitu. Tidur siang baik, tidur baik, sore nggak baik. Nah itu bangunnya sore sih, Atur kan bangunnya siang dikit, gitu ya kan. Kelayah. Pas bangun itu suara berisik-berisik, sama tanya sama mertua, nong buri kayak gitu di belakang. Empuh si ngongkon siapa? Yang merentah itu siapa? Kayak gitu. Maksudnya ada apa? Tiliki dewek katanya, suruh nengok sendiri. Udah nanya suruh nengok ya. Iya. Percuma nanya kan. Ya kan kalau peti kurang kadang-kadang nyebelin. Ada kayak gitu. Coba kalau mak ya sing apa ya Jawa Timur lainnya begini ya mungkin beda. Penalaran saya begitu. Mas Rizal sih. Terus akhirnya ke belakang, saya ke belakang masih ngantuk-ngantuk, kaget Mas. Kaget itu itu pohon gede-gede di belakang, batian saya, tanah lebihan saya. Terus ada pohon macam-macam dan itu keras, kayu-kayu keras semua, semaknya juga tinggi-tinggi.
bisa bersih sih katanya, bersih pating gludeg. Jadi pohon-pohon yang gede udah diiris-iris, udah dipotong-potong, udah disingkirin, bahkan nyingkirinnya ke seberang, ke kampung sebelah kayak gitu, karena kalinya kan jadi kecil kan, tinggal lemparin ke seberang. Itu bisa lapang banget. Saya cengok, nah ini kok tanah saya, ini siapa? Walaupun saya mantu, yaitu istri kan anak satu-satunya mertua. Saya kepala keluarga, saya yang nentuin kalau ada kebijakan apapun kayak gitu. Kok tahu-tahu bersih, yang merintah siapa? Bukan masalah tanah, mas, tanah mah punya Gusti Allah, saya nggak pernah ngakuin kayak gitu kan. Kayak menungsannya siapa gitu loh, yang lagi motong-motong sendirian kayak gitu. Akhirnya saya deketin orang, dia di balik pohonan gitu. Ya saya kenal, tapi makhluk tersebut, dia memang makhluk tersebut. Dulu saya pernah lagi kecil, saya ngeliat orang itu ada di kampung, terus hilang begitu aja. Berarti mungkin dia waktu itu usia 40-an, hilang begitu aja selama puluhan tahun, 20 tahunan mungkin. Tahu-tahu pulang, dan saya tahu dia itu lagi, nggak punya tempat tinggal lah, seperti itu. Nah, orang-orang kan prihatin memang nggak punya tempat tinggal, tapi yang saya tahu dia punya anak, kayak gitu di kampung saya. Tapi anaknya nggak mau nerima. Nah, itu suami istri. Saya pernah nanya sebenarnya itu kalau suami istri, ibunya anak itu apa ibu tiri? Ya ibunya, bapaknya bapak kandung. Kenapa nggak boleh rumahnya ditempatin bapak sama ibunya sendiri? Kadang-kadang jadi pertanyaan, ada kesalahan apa orang tua sampai begitu? Ternyata usut punya usut. Saya nggak berani langsung tak tanya sama si orang tersebut ya. Sebut aja namanya Imam gitu, Pak Imam. Karena dia itu kelihatannya capek banget dan kayak takut ngeliat saya gitu kan. Akhirnya saya sama tetangga yang lebih ngerti mungkin dari kemarin dia ngapain di situ. Orang disuruh Pak Lurah katanya begitu. Disuruh Pak Lurah, kalau kamu mau bikin rumah ya di sana kayak gitu, di belakang rumahnya Ijan. Tapi bersihin sendiri kayak gitu. Nah nanti kalau misalnya udah bersih, nanti dibantu dari desa, seperti itu. Sepihak men asemis katanya, seperti itu. Atur kan ngomong sama yang rengketnya ya, yang belakang rumah tanah tersebut. Sementara yang lain, orang bangunan jalan kecil aja nggak mau dodos yang udah dibangun, kok ini main mau bangun rumah di situ. Saya sih nggak masalah kalau memang orang itu butuh bantuan, tapi ada omongannya loh kayak gitu. Ya wis lah. Yang bikin saya kurang sreknya kan, itu tanah bukan sekedar tanah, tapi itu kuburan semua, aslinya kuburan semua. Dan bahkan ada satu kuburan yang memang bukan, ya orang bilang dikeramatin, jangan di situ. Mbok, Pak Imam kan ngerti itu kuburan, ngapain diuruk-urukin kayak gitu, Bi? Diuruk-urukin kayak gitu dan udah rata semua. Aduh, rasanya saya itu gaswat ini mas, pokoknya gawat lah, nggak beres ini kayak gini, nggak beres. Saya pokoknya nggak ikut-ikut, saya yang penting saya nggak tahu menau kayak gitu, mau dibagiin rumah apa, kalau misalnya mau nyoli listrik atau apa ya, kalau dia ada ngertinya mau enggak, kalau enggak ya soalnya nyari sendiri listriknya gitu kan. Waktu berlalu mas, dan sampai 3 hari, saya itu hari setelah itu saya nyamperin besoknya gitu ya, masih kelihatan orang tersebut nebang-nebang, bebat-bebat, bersih-bersih. Tapi kok perangainya kok aneh. Yang saya tahu lagi hari pertama, walaupun saya nggak nyamperin, dia kan pulangnya ke rumah saya lewatnya. Sopan banget, mas mes nanya ya adatnya orang mau bertetangga mungkin ya Bi. Kalau enggak itu tanahnya, ngerti tanahnya, ikutnya saya kan baik-baikin. Ini aku pikir sombong tadinya, tapi dia pas tak liatin gitu, sampai tak aru-aru tak sapa Pak Imam arep mburi kayak gitu. Ada wedangnya enggak? Bengong, Bi. Dia bengong kayak orang bukan dirinya. Jadi pakai sepeda lagi saya pas keluar, berarti kan jauh ya ke arah balai desa sana. Orang saya ada butuh buat anak. Itu melihat Pak Imam pakai sepeda biasanya dan ngapain dituntun. Saya motor di belakangnya, nggak kempes bannya Bi, dan nggak mungkin pakai bensin juga. Ngapain dituntun, pacul di sini, nyampe ke belakang rumah saya dan pulangnya kayak gitu. Kok pakai sepeda kayak gini, diaru-arui, disapa, kok diem aja ya. Nah tetangga saya ada ibu-ibu ngomong, mau aneh mas, tadi aneh. Aneh apa?
Pak Imam biasanya kalau adatnya orang lagi nyambut gawe kerja itu duhur-duhur berhenti. Terus nanti ya mau di lataran saya atau di belakangnya jenengan ada pohon apa dia ngadem di situ. Itu enggak kemana-mana. Jadi dia itu di dekatnya talut ada pongkoran apa ya uwit ya pohonan yang gede gitu. Dia duduk di situ ngobrol sendiri Mas di sono. Katanya ngobrol sendiri. Kayak wong apa ya ngobrol tapi dia itu kayak bocah anak muda gitu loh Bi. Kayak lenje pada udah tuh apa sih kayak bangsanya kayak gitu Bi. Saya ngeliatin Man Imam kenapa sih ya, tapi mau nanyain saya nggak berani karena yang saya lihat di samping Pak Imam itu nggak ada, tapi di seberang talut ada dapuran-dapuran bambu yang udah dipotongin sama dia sendiri. Banyak orang di situ. Saya, sengertinya saya itu orang dari balai desa. Yang agak jauh ya ketutupan ada pisang, ada macam-macam dari rumah saya. Mau balai desa ke sini. Ya wis berarti Pak Imam ada yang nanggung jawab kayak gitu. Pas saya perhatikan lagi orang desa tapi ngomong keras tapi bahasanya apa saya nggak ngerti. Kayak wong endi gitu, ini orang mana ya kan? Sementara tetangga juga suaminya orang seberang, mungkin bahasa Batak atau bukan Bi. Akhirnya saya udah mulai takut. Pak Imam itu ngomong sama siapa, dia kadang-kadang nyender begini ke sesuatu tapi nggak rubuh kayak gitu loh Bi, nggak rubuh. Cangkulnya masih ada, dipegangin begini, berarti kan nggak kerja. Dia ngobrol dari situ seberangnya itu siapa? Saya paranin ngajak sama ibu saya. Ibu niliki Pak Imam kayak ngobrol karo siapa? Pura-pura bawa wedangan. Tumplek kabeh Mas katanya begitu. Tumplek kayak gimana? Tumplek itu tumpah semuanya. Iya, maksudnya ditumpahin. Ya gara-gara saking kagetnya Bi. Saking kagetnya pas nyamperin imam, pas nyamperin Pak Imam itu, dia itu memang tadi waktu masuk kan nggak ada orang, ngobrolnya kosong gini ya, disenderin nggak ada orang. Pas dia keluar sama ibunya, masih nggak ada orang. Giliran kayak yang lewati pohonan gede yang belum dipotong itu, tadi nggak ada sumpah kata si itu ya, yang ceritakan Bang Mas Ijal ya. Itu tetangga saya ngeliat pas udah di balik pohon ada yang nemenin, memang ada senderan sama perempuan dan muda bukan istrinya Bi, perempuan muda tapi ngadepnya ke arah sana membelakangi si tetangga tadi ya. Nah di seberangnya itu bukan orang balai desa tapi ya bisa dibilang makhluk halus lah kata sini, kata orang mukanya perempuan, kebanyakan perempuan tapi mukanya mirip semuanya, rambutnya mirip semuanya. Akhirnya kan saya itu kaget ngeliat kok banyak orang dan itu disapa sama emak saya, aslinya siapa? Setan apa belis digituin Bi. Nah itu nengok yang sama Pak Imam itu nengok begitu mukanya grepes kabeh Mas kayak gitu, rata Bi, mukanya rata. Maaf Marisal itu jam berapa? Orang belum duhur jam 10 katanya. Masih pagi ya? Iya, jadi ininya atas apa yang gelap sih Bi, kebetulan gelap. Jadi ininya repeh semua, cuman pucet, kayak rata lah, kayak tembok katanya. Itu wedangan saya tumpah, saya jeritnya saking karena panas. Itu ngibrit, jadi saya sama emak bedel nabrak lagi, kan gendut sama gendut, sorry ya, gede-gede apa, buk. Ini lari kemari nabrak pohon pisang segala macam, pada besut kabeh katanya, di sininya pada melecah, pada baret kan. Saya dari rumah itu teriak-teriak, Pak Imam, dudu wong itu bukan orang, jangan diajak ngobrol Pak Imam, Imam jangan diajak ngobrol. Nah mama saya, Mam, belis jangan diajak ngomong kayak gitu. Nah saya kan pas diceritain itu ada istri ya, iya kok pas kemarin itu rame banget, saya nggak ngerti ada apa, saya lagi masak kan pas belakang rumahnya, tapi emang dengar tetangga itu berdua teriak-teriak, mamem teriak-teriak Pak Imam. Saya mau keluar, bocah rewel kayak gitu, dia bocah rewel, saya nggak boleh keluarnya Mas pas habis duhur udah sepi katanya, tapi emang ada Pak Imam di belakang. Nah itu ditanyain sama suaminya, Pak Imamnya ngobrol, ora sih ngapain lagi ngetok-ngetok bambu lagi, lagi kerja lagi. Itu ketika ya saya itu baru pulang dari Surabaya sana ya. Nah setelah berapa harinya lagi saya itu nyari-nyari Pak Imam karena memang datangnya dari samping rumah dan saya pengen nyapa seperti biasa.
terus pengen tahu kejadian kemarin aslinya itu gimana. Pola kayak gitu kan. Pak Imam datang dari sebelah itu kan agak nekong begitu. Oh, saya persiapin, kalau bisa saya siapin amunisi, ngobrol dulu Mam. Sampean itu nggak ada yang medang dulu gitu loh. Ayo kita ngobrol. Tahu tuh disapa, Pak Imam, pan mulai sekarang, pan mulai saiki gitu ya, pan mulai sekarang. Sombong banget dan posisinya ngangap, mobilnya nanar gitu. Iya, longo juga bi kayak gitu, mungkin nggak tes kayak gitu, cengok. Aduh, aneh maning katanya. Kalau yang jas kan, elu. Iya, gue kadang-kadang sering kan. Iya. Kan lu terinspirasi sama gue gitu. Iya, lo kan ini gue apa ya? Iya, ngeliat gue, anjir keren banget sampai ngecas gitu kan. Gue ikut tanah belajar lah gitu. Kacamata aja mau ikut. Bila-bilain ngaca gitu ya. Asli. Terus akhirnya gimana? Ya, akhirnya kan dia si Rizal Imam adalah masih di bawah pengaruh kegoiban tersebut. Bagaimana tidak, yang diceritakan oleh tetangga saya nggak ngelihat sendiri, tapi kecengoan Pak Imam yang anehnya itu meyakinkan banget Pak Imam itu dalam pengaruh begitu. Mau saya ke belakang dulu aja sama mbak sama bapak tua gitu aja, jangan main di belakang. Kuburan satu ya Bi, keduanya akeh sing diganggu nih, banyak yang digangguin di situ, diketer-keterin lagi, zamannya kali rada gede ya, banyak kejadian, wis mestilah. Akhirnya lah daripada saya ikut-ikutan kenapa-napa di rumah, tapi lebih yang tadinya area di depan agak ke dapur, pura-pura masak apa, nungguin nih imam ada teriakan atau ngobrol, ada Pak Hijau sepi menolak apa-apa katanya, nggak ada apa-apa. Akhirnya di jam pas Allah berduhur itu bareng sama lafaz itu ya, Allah Akbar, saya dengar gubruk kayak gitu, kenceng banget, dan gubruk udah nggak ada suara apa-apa lagi. Langsung saya refleks ya, imam mesti kena sesuatu. Tapi kalau terus ada teriak-teriakan, saya enggak takut. Meganginya gimana kalau disetanin kata si Rizal kan. Tapi karena nggak ada suara apa-apa, dia cilaka pingsan atau apa gitu ya. Kan repot kan, kita juga sama. Akhirnya saya langsung keluar, Pak hati-hati Pak, istri tahu kan. Pas keluar begitu, imam mana gitu loh. Kalau misal ininya ada, sepedanya ada, paculnya ada juga semuanya. Imam nggak ada, tapi kayak gemblong, jajan-jajanan jadul dia itu ternyata bawa ini loh, bawa bekal dan ada sisa-sisanya. Ampas-ampas di dekat, enak banget. Si gemblong itu taruhnya di nisan gede, taruh di kepalanya kayak gitu. Santelin gitu ya. Santelin. Bareng joinan. Seperti itu mungkin ya. Pak Imam, jenengan teng pundi? Pak Imam, tadi teriak jenengan teng pundi? Dicariin, nggak kelihatan sama kesini nggak ada. Sampai saya itu nyebrang desa, Mas. Apa dia lari terus ke sana ke desa sebelah? Karena ada gang kecil ke sananya. Saya nanyain, Bu, mau ada orang yang kesini Bu? Yang lari atau apa? Sepi Mas, biasa di duhur kampung-kampung begini yang nggak ada orang lewat. Saya balik lagi, nyari lagi, nanya sama istri, udah ngeliat Pak Imam? Nggak ada. Akhirnya saya tetap penasaran, sendal jepitnya ada, bekas makanannya ada, pacul ada, ini nggak mungkin jauh karena di kebun yang di luar yang dibersihin nggak bisa ditembus, saking ininya rapatnya gitu. Jangan-jangan ditalut kata si Rizal. Dia nggak mikir Pak Imam tuh jadi kecil gitu, segede semut di situ, dicariin di situ. Nggak semua nyampe ke situ. Dia nggak nyampe ke situ. Kalau gue mikirnya kayak gitu, hilang aja jajan jadi kecil gitu. Cari gitu ya. Pak Imam gitu. Iya. Ngik. Cuma kedengar gitu. Lagi dia nyari keinjek dia sendiri gitu kan. Itu makanya kan. Aneh lah. Saya baru keinget Mas, jangan-jangan dia nyemplung ke talut. Nah itu memang tempat yang tadi ya, pongkoran kayu itu yang gede itu paling dekat sama talut. Saya langsung nyari ke situ, tapi ya nebak-nebak tapi takut bener. Kalau pingsan kan repot lagi. Di situ itu ngapunten comberan. Comberan itu kalau dari kami itu kan pakai lurung semua, ditampung gak dibuang ke situ. Tapi kalau dari negeri seberang, dari kampung seberang itu banyak ke situ. Itu pasti kotor banget. Kadang-kadang campuran nama yang gituan lah. Saya pas nengok begitu, dia lagi di situ, bener-bener lagi ada di kubangan tadi. Ini kan kayak pas badannya dia sendiri. Kalau normalnya posisinya gimana Mas? Dia itu pingsan? Enggak, dia itu kayak mau bangun tapi nggak bisa.
Kalau normalnya harusnya bisa, orang dia aja bisa kolat-kolat kayak gitu. Jadi yang saya lihat itu di sini segini gitu ya, mukanya itu emang jelas Pak Imam, kesini udah kotor semua, hitam, campuran macam-macam lah kayak gitu, baunya luar biasa. Lu Pak Imam, sampean lagi apa? Sampean ngapain di situ? Itu Main katanya. enggak, lagi nyari belut gitu. Dia nggak itu langsung, oh kayak gitu dong. Bisa, kenapa tadi? Dari kapan kayak gini? Sampean ya kayak gitu. Sampean saya minta tolong, kenapa nggak ditolongin dari tadi? Maksudnya primen? Sampean tadi kesini minta tolong ngobrol saya juga nggak mau langsung angkat dong kotor kan. Sampai kan dari tadi milikin kesini. Saya kan teriak-teriak kencang banget, sampean nggak denger. Saya dengernya lagi pertama lagi Allah Akbar doang, kesana kayak sepi Bi. Akhirnya kan ya wis tangi ayo cetek ayo bangun dong. Aku ora bisa sampai saya ada juutnya gitu, ada keselnya, aleman kayak gitu loh, kayak gitu aja nggak bisa bangun. Tapi ya nyatanya tak kasih waktu untuk bangun sendiri nggak bisa, dia selalu kayak madar kepleset. Akhirnya lah kotor banget kayak gitu, ada bambu yang potongan segitu, tak cutat katanya, sininya Bi, dongkrok begitu kan, pinggirannya kan udah diplaster, didongkrok begitu bisa bangun. Citing saya pegangin, mas tolong mas, manjing rumah mas, ke rumahnya sampean, masuk jangan di sini mas, serem. Sing wingi mari ngendi lo, sekarang baru ngomong serem. Orang dari kemarin banyak kejadian macam-macam ya, katanya mas jangan di luar, ayo serem. Lah pas naik ke atas, nyatanya dia bisa jalan kencang. Tadi nggak bisa apa-apa, langsung masuk ke dapur saya, nyebelin, kotor kabeh, nenggor macam-macam segala, ada cuciannya istri yang belum dijemur ke sana, langsung tolonglah banyune minta disetelin, mau mandi. Kurang ajar gitu, nyebelin kayak gitu. Tapi kayaknya di bawah kesadarannya lagi nggak ini kan. Akhirnya kalian Pak Imam mana sabunnya apa enggak, dia anduk, diambilin anduk segala macam sama si Rizal. Habis mandi, aku nungguin di depan, nanti kan keluarnya bakal lewat samping, nungguin di depan. Tahu-taunya dia nggak ada lagi di kamar mandi. Di kamar mandi nggak ada, ke depan juga nggak ada, lagi duduk di pongkoran itu lagi. Itu kayak orang lagi mesra-mesraan ya gitulah, ngomongnya gitu. Akhirnya kan saya ngeliat kayak gitu, laporan sama tetangga ngomong lagi sama tetangganya lagi, undang sama orang yang ngerti hal kayak gitulah, tapi orang seberang karena lebih dekat kan perbatasan desa. Akhirnya langsung diambil si Pak Imamnya, diraupi lah kayak gitu, dibawa ke rumah tetangga saya, kata Rizal. Itu baru cerita, kata Pak Imam, aku seneng di sini, aku memang kudunya di sini. Sebentar lagi mau nikah, katanya Abi. Sama siapa? Sama orang cantik banget di belakang. Kalau nggak kayak sampean, nuding bisa, nggak ada malunya, Bi. Masih kayak nggak ada adabnya gitu. Nggak ada adabnya. Nggak kayak sampean, itu cantik banget. Kalau sampean tuh tua-tua, ngomong begitu, Bi. Padahal tetangga-tetangga yang nonton itu ada anaknya, tetangga kan masih muda, gitu 18-20 tahun katanya itu. Iya, remu siapa gitu ya? Iya, tua-tua banget katanya begitu. Sembarangan kan ada kayak gitu. Dasare wong wani naneng pan gawe lurai bae sing salah, katanya seperti itu, Bi. Akhirnya kan ditambani ya, disembuhin di situ, didoain macam-macam. Terus, Pak, jenengan sebenarnya awalnya gimana? Lagi aku mau nebang yang pohon yang gede, ada yang ngomong aja, jangan. Itu sosok nenek-nenek, jangan. Kue umah. Nah, itu rumah. Dengarnya Pak Imam, itu mau bikin rumah. Iya, katanya gitu. Biar tebang-tebang aja dari situ. Nah, itu keluarganya itu semua, kata tadi ya Ustadz atau siapa. Jadi kalau Pak Imam sih nggak ngalamin yang serem-serem apa, Bi. Adanya dia itu mau dinikahin. Balasannya kayak gitu, dan nanti dibawa kalau udah rumahnya ini jadi, semua tinggal tempat kamu ya, kayak gitu. Iya. Kalau rumahnya dia jadi, tapi nyatanya kalau misalnya diusut-usut, saya juga dengar yang lucu nggak mau dibiayain. Ini kalau kameranya mati berarti itunya memang mati, tapi nggak apa-apa, tanggung kayaknya sebentar Iya, lagi. Biar selesai sih. Yang jelas rumah itu sampai sekarang nggak dibangun juga. Nggak pernah jadi rumah tersebut ya. Nggak pernah, belum ada seperti itu, belum ada dibangun rumahnya, dan Pak Imam nggak pernah ke situ lagi. Oke.
Udah itu aja. Baik, udah Bro Ayung. Baik, terima kasih karena berhubung kameranya udah mati tadi nggak sempet di ini dulu 30 menit itu mati batasnya kayak gitu. Terima kasih kawan-kawan di rumah. Udah kita nggak usah ngeliatin kita nggak usah ngeliatin kamera soalnya kameranya Aku juga duduk di atas boleh juga ya? boleh. Oke, itu terima kasih Bro Ayung ceritanya. Mas Ijal ya. Mas Mas Ijal. Ijal. Terima kasih juga kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Ya, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.